Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Harapan masyarakat Jakarta untuk dapat menggunakan perpanjangan moda transportasi LRT Jakarta dari stasiun Velodrome ke arah Manggarai nampaknya akan segera terrealisasi. Dan yang dapat kita lihat di media sosialnya Jakpro, sudah dilakukan uji coba trek menggunakan MRV ataupun Maintenance Rail Vehicle ataupun kereta yang dipergunakan untuk keperluan perawatan serta pengetesan trek. Nah, di akhir tahun lalu seperti yang kita bisa lihat di sini ya, adanya proses groundbreaking, kemudian dimulainya pembuatan pondasi-pondasi di mana nanti pondasi tersebut akan berdiri tiang-tiang ataupun pilar-pilar. Maka pada hari ini pilar-pilar tersebut sudah tersambung satu sama lain menjadi layang LRT Jakarta yang dapat nantinya mengakomodasi para penumpang yang akan menuju ke Manggarai tidak lagi menggunakan transportasi sambungan ya yang terintegrasi yaitu Transjakarta. Di sini ada rel ya, di minggu lalu yang kita lihat penyambungan relnya sudah dilakukan dan untuk rangkaian kereta pada waktu itu dipindahkan ke jalur 2 ataupun platform nomor 2 karena platform nomor 1 itu akan dipakai untuk uji coba dan dilakukan pada 30 September lalu. Hal ini juga sesuai dengan rencana dari Kementerian Perhubungan ya, bahwasanya uji coba trek dilakukan pada bulan September ya, di akhir September lebih tepatnya. Paling tidak ini satu kemajuan yang cukup baik untuk kelanjutan dari moda transportasi LRT Jakarta yang sudah ditunggu oleh masyarakat. Untuk melihat proses uji coba di sini kita bisa merefer kepada media sosialnya Jakpro. Yang lebih lengkap bisa dilihat di sana. Namun di sini kita akan membahas sedikit proses uji coba itu dilakukan menggunakan satu trek saja saat ini ya, ataupun dengan dua rel. Nah, rel ini jaraknya juga diukur karena standar untuk rel LRT Jakarta itu adalah 1435 mm ya. Nah, ini adalah proses-proses yang dilakukan oleh para petugas ya pada saat kemarin uji coba dari trek. Uji cobanya sampai ke arah stasiun Rawamangun ya, dari arah stasiun Velodrome. Nah, keretanya sendiri itu kereta MRV yang tadi Maintenance Rail Vehicle didatangkan dari depo. Dan tadinya memang kereta itu dipergunakan untuk misal untuk pemeliharaan rel atau juga untuk keadaan-keadaan darurat di mana misal nih kereta LRT-nya, rangkaian kereta LRT Hyundai Rotem itu mogok, maka akan dijemput oleh MRV ini. Modelnya seperti ini, jadi seperti lokomotif dan menggunakan tenaga diesel, bukan menggunakan tenaga listrik ya, dan bergerak menuju ke arah stasiun Velodrome, diteruskan ke arah stasiun Rawamangun. Modelnya seperti ini, jadi bisa saja berfungsi untuk menarik rangkaian kereta LRT pada saat mogok ya ataupun tidak bisa berjalan. Kemudian juga dipakai untuk keperluan pemeliharaan rel. Memiliki gerbong juga dan ada gerbong belakangnya ya yang bisa dilepas untuk keperluan perawatan. Modelnya seperti ini ya. Kecepatan dari MRV ini adalah 40 km per jam. Kemudian punya bobot ternyata 45 ton ya. Baik, bentuknya kayak lokomotif ya, jadi kayak kereta diesel yang ada lokomotifnya yang kereta luar kota. Nah, kurang lebih mirip seperti itu walaupun tidak panjang ya bagian dari keseluruhan rangkaian kereta MRV ini. Di media sosialnya LRT Jakarta juga kita bisa lihat di sini MRV itu bisa memberi pertolongan dan mengevakuasi LRV. Nah, pertanyaan, LRV adalah apa? LRV adalah Light Rail Vehicle ataupun rangkaian kereta LRT itu sendiri yang sekarang menggunakan rangkaian kereta ataupun rolling stock dari Hyundai Rotem ya. Nanti mudah-mudahan ke depan juga mungkin akan diteruskan Hyundai Rotem atau bagaimana nanti kita lihat bersama ya, atau menggunakan kereta Inka kemudian diintegrasikan dengan sistem Hyundai Rotem. Ini rangkaian kereta uji cobanya ya, keluar dari stasiun Velodrome peron nomor 1 ataupun platform nomor 1, kemudian berbelok ke arah Jalan Pemuda ke arah barat
Dan nampaknya rel ketiga juga sudah dipasang di sana ya. Walaupun kereta ini tidak mempergunakannya, tapi sudah dipersiapkan untuk mungkin ya setelah uji coba ini berhasil dan layak untuk bisa dilewati oleh rangkaian LRV ataupun rangkaian kereta Hyundai Rotem, maka mungkin akan dilanjutkan di Hyundai Rotem. Dari itu disiapkan rel ketiganya ini yang berwarna putih ini nih. Tinggal stasiun Rawamangun ya yang belum selesai dan masih dalam tahap pemasangan atap. Yang kita lihat rangka-rangka atapnya sudah selesai dan mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di dalam ya, peron dan lainnya. Bantalan-bantalan rel itu dibeton ya, dibeton. Kemudian rel ditaruh di atas bantalannya, jadi tidak menggunakan batu-batu balas seperti yang ada di rangkaian jalur rel KRL. Untuk belokan yang ada di perempatan Rawamangun ini agak menurun ke arah stasiun Velodrome, kemudian agak menanjak masuk ke Jalan Pemuda menuju ke stasiun Rawamangun. Nah, di media-media juga kita lihat berita-berita tentang uji coba yang dilakukan oleh PT Jakpro ya untuk test track dari arah stasiun Velodrome sampai ke arah stasiun Rawamangun. Dan ini adalah fase 1B di mana fase 1-nya sudah berjalan ataupun beroperasi sejak dari 2019 ya. Saat ini ada harapan baru di mana jalur diperpanjang sampai ke arah Manggarai. Hanya saja mungkin butuh waktu ya karena pembangunannya direncanakan adalah 36 bulan atau 3 tahun. Maka nanti di bulan sekitar bulan 6 ya, bulan 7 pertengahan tahun 2026 baru bisa dipergunakan oleh masyarakat. Harapan kita kalau bisa lebih cepat dari itu ya. Dikarenakan moda transportasi ini sangat ditunggu oleh masyarakat Jakarta yang berada di sisi utara, Kelapa Gading misalnya, Tipar ya, Cakung, untuk menuju ke pusat kota Jakarta bisa parkir di area Pegangsaan 2 dan naik rangkaian kereta menuju ke arah Manggarai ya. Apalagi kalau bisa tersambung lurus sampai ke Duku Atas, maka akan lebih baik lagi dan lebih banyak penumpangnya. Tentu rangkaian keretanya akan ditambah. Fase sebelumnya ya itu ada 6 stasiun, yaitu yang dari Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome. Kemudian untuk ke arah Manggarai itu ada 5 stasiun, yaitu stasiun Rawamangun yang sedang dibangun. Lalu ada stasiun Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai. Di media-media juga diberitakan bahwasannya proses groundbreaking dilakukan akhir Oktober ya, tahun 2023, dan ini adalah bulan Oktober juga tahun 2024. Jadi kurang lebih 11 bulan ya, lebih sedikit. Tracknya sudah jadi dan sudah mulai diuji coba. Secara keseluruhan untuk pembangunan LRT fase 1B ini, LRT Jakarta, itu progresnya sudah sampai 29,17. Jadi mungkin hampir sepertiga pekerjaan selesai, dan ini waktu 1 tahun. Jadi memang membutuhkan waktu mungkin sekitar 3 tahun ya. Namun yang kita lihat di beberapa lokasi itu sangat masif, terutama yang Pemuda ini, kemudian yang ada ke arah Manggarai. Zona pembangunan dibagi 2, yang dari arah Velodrome sampai ke arah Pramuka, kemudian yang dari arah Pramuka sampai ke arah Manggarai. Dari Velodrome sendiri sampai ke arah Rawamangun, stasiun Rawamangun itu panjangnya kurang lebih 1,2 km ya, dan itulah trek yang sedang diuji coba saat ini. Semua stakeholder yang terkait dengan proses pembangunan ya, kemudian pengoperasian nantinya, serta uji coba diantaranya yaitu PT Jakpro ya, bersama KSO ataupun kerjasama operasi, Waskita Karya, PT Nindya Karya, PT Land Railway System ataupun LRS, yang kita bisa lihat di panel-panel di area-area konstruksi. Nah, kesemuanya telah memastikan kesiapan infrastruktur termasuk jalur, pekerjaan trek, serta perangkat pendukung operasional ya,
itu layak untuk dilakukan uji coba. Selesainya layang LRT Jakarta nantinya tentu dapat diharapkan sekali untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas, terutama dari arah Pemuda Rawamangun ke arah Manggarai. Baik, secara keseluruhan ya untuk jalur LRT Jakarta yang dapat kita lihat di sini yang sudah ada itu adalah Pegangsaan 2, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulau Mas Equestrian, Velodrome. Nanti kita bisa lihat di peta. Kemudian yang sedang dikerjakan fase 1B yaitu ke arah Rawamangun, Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Stasiun Pramuka yang berada di sekitar underpass Pramuka, lalu ada Stasiun Matraman setelah flyover Pramuka menuju ke arah Tambak Manggarai, dan diharapkan ada Stasiun Manggarai itu jalurnya diteruskan sampai ke arah Duku Atas masuk di fase 1C. Dari Duku Atas itu masih bisa terus ke Karet, Tanah Abang, Slipi, Tomang. Nah, di sini kalau kita lihat akan bertemu dengan LRT Jabodebek fase 2 ya. Ada Tanjung Duren, Kedoya, Daan Mogot ini sudah masuk ke arah Jakarta Barat, Pesing, Tubagus Angke, Latu Menten, Jakarta Kota yaitu kembali ke arah utara lagi nantinya yaitu Gunung Sahari, Raja Wali, Kemayoran, RE Marta Dinata, JIS, Sunter, kemudian Boulevard Kelapa Gading, dan terus ke arah Kelapa Nias, Pegangsaan 2. Jadi seperti melingkar. Hal lain yang bisa kita lihat di sini rencananya ini ya, karena kita belum lihat realisasi, yaitu fase 2B. Ada Stasiun Pemuda ya yang tersambung ke arah Stasiun Rawamangun, namun ke arah sebaliknya yaitu ke sisi timur ada Stasiun Pulau Gadung, Jayakarta Klender, Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Kalimalang, Halim. Di sini akan bertemu dengan Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung dan juga Stasiun LRT Jabodebek Halim. Bagaimanakah model atau bentuk-bentuk dari stasiunnya? Kita bisa lihat di sini di dokumen LRT Jakarta. Tipikal stasiunnya model seperti simpel saja ya, modelnya kotak ya, kemudian ada atapnya yang juga kotak seperti itu, kemudian ada akses JPO untuk kedua sisi jalan, mungkin juga akan ada lift dan eskalator. Nah, ada JPO juga yang terintegrasi dengan halte Transjakarta yang memang berada di sekitar stasiun tersebut. Ini contohnya Stasiun Rawamangun terintegrasi dengan halte Transjakarta Kayu Jati yang dulu namanya adalah Sunan Giri. Baik, kita akan lihat Stasiun Rawamangun ini ya, ini yang belum ada realisasi dan mulai ditanya-tanyakan oleh sahabat-sahabat On Road Indonesia dan juga pemerhati transportasi, di mana Stasiun Rawamangun itu akan dicabangkan menjadi 2 jalur ya ke arah timur, yaitu nanti akan ada ke arah Stasiun Pemuda dan menuju ke Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung Halim. Saat ini belum ada kelihatan untuk yang ke arah Stasiun Halim. Stasiun berikutnya ke arah barat yaitu Stasiun Pramuka BPKP. Ini terintegrasi dengan halte Transjakarta Pramuka BPKP di sekitar perempatan Ahmad Yani Pramuka Pemuda ya, dan itu menggunakan JPO yang berbayar ataupun namanya Paid Elevated Linkway. Nah, Stasiun Pramuka BPKP itu ada di sekitar gedung BPKP yang ada kali ya di sampingnya. Kemudian integrasi JPO-nya kita lihat agak sedikit jauh, namun masih memadailah untuk masyarakat berjalan kaki. Kemudian lagi ke arah barat ada Stasiun Pasar Pramuka ya. Ini akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Berada sebelum underpass Pramuka kalau dari arah Ahmad Yani ataupun dari arah Pemuda. Nah, di sini model stasiunnya sama dengan yang tadi rancangan-rancangan sebelumnya. Ada JPO ya ke dua sisi jalan, kemudian ada integrasinya ya rem ke arah halte Transjakarta Pasar Genjing. Selepas flyover Pramuka menuju ke arah Matraman, ini ada Stasiun Matraman ya, berada di sekitar setelah jembatan, nah di bawahnya Kali Ciliwung ke arah pertigaan Jalan Tambak dan Proklamasi. Nah, ini juga terintegrasi dengan halte Transjakarta yang ada di sekitar bawah flyover Pramuka. Cukup jauh sebenarnya, namun bisa tetap digunakan untuk
berjalan ya dan tidak perlu keluar stasiun. Sampainya di Manggarai ya, ini stasiun LRT Jakartanya berada di titik pertemuan Jalan Minangkabau dengan Jalan Sultan Agung. Kemudian stasiun tersebut terintegrasi dengan halte Transjakarta Manggarai ya, menggunakan jembatan penyeberangan orang juga yang tersambung yang sudah ada ke arah stasiun KAI Manggarai. Tadinya ya mungkin ada yang mengira bahwasanya stasiun LRT Manggarai langsung saja berada di dalam stasiun sentral Manggarai ya, tanpa harus jauh-jauh berjalan kaki untuk bisa terintegrasi. Namun mungkin ya rute atau jalur treknya agak sulit keluar masuk seperti itu. Maka modelnya adalah dari stasiun Matraman itu ke Jalan Tambak berbelok ke arah Jalan Sultan Agung, baru ada stasiun Manggarai yang terintegrasi dengan stasiun KAI Manggarai menggunakan JPO. Lebih dekat kita bisa lihat ya, ini adalah jalur LRT yang sudah ada, itu tadi stadion Velodrome. Kemudian ada stasiun Velodrome, ada equestrian ya. Equestrian itu di sekitar Pacu Kuda, kemudian lagi ada stasiun Pulau Mas, Boulevard Selatan, Boulevard Utara yang crossing di bawah tol Sunter Pulau Gebang. Kemudian ini adalah Mall Kelapa Gading, dan terakhir ini adalah titik awal yaitu stasiun Pegangsaan 2. Nah, stasiun ini bukan hanya stasiun LRT biasa ya, namun ada deponya di sana, maka kita lihat modelnya seperti ini. Area-area ya yang bisa di cover untuk masyarakat menggunakan moda transportasi di sini adalah Kelapa Gading tentunya secara keseluruhan yang ada di Boulevard. Kemudian ini ada kawasan Tipar ya. Lalu ada Cakung, mungkin ke atas lagi kita bisa ke arah Semper ya, Koja dan Cilincing misal ya, seperti itu. Jadi masyarakat yang ada di sini yang biasa menggunakan kendaraan pribadi, motor dan seterusnya parkir di sekitar stasiun LRT Jakarta Pegangsaan 2 ya, ada kantong parkir, maka bisa naik moda transportasi LRT Jakarta menuju ke arah pusat kota Jakarta, ke arah Manggarai. Nah, ini ada kawasan-kawasan perumahan yang juga padat penduduk ya di sekitar kawasan industri di Cakung. Baik, kita akan kembali ke arah Velodrome. Ini adalah rute yang telah berjalan saat ini dan layang LRT-nya berada persis di bawah dari tol Sunter Pulau Gebang. Nah, tol Sunter itu juga akan diteruskan ya rencananya ke arah Grogol dan Semanan, namun belum ada lagi perkembangan selanjutnya. Di perempatan Pemuda Romangun ya, depan Mall Arion, ini yang sedang disambungkan ya, ini sudah ada jalurnya karena di Google ini belum update. Terakhir ini masih tanggal 28 bulan 10, berarti akhir dari Oktober tahun 2023 pada saat awal-awal dilakukan groundbreaking. Di sini ya, di sekitar ini apa nih, UNJ Lab School ada pembangunan stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Kemudian ke arah perempatan Ahmad Yani saat ini lebih banyak pekerjaan pembuatan bore pile, penyiapan tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang akan crossing di atas tol Halim ke arah Priok ya. Kemudian melewati stasiun-stasiun tadi, Pramuka BPKP, kemudian Pasar Pramuka di sini di sekitar underpass Pramuka. Nah, di area di perempatan Matraman Pramuka dan juga ke arah Jalan Tambak ya, itu akan ke sisi selatan jalurnya, lalu menyeberang ketemu dengan stasiun Matraman masuk ke Jalan Tambak. Di sini yang cukup padat karena proses pembangunannya masih berlangsung, pilar-pilarnya sudah banyak yang berdiri. Sampai di sekitar sini nanti akan crossing di arah pintu air Manggarai menuju ke Pasaraya ya, Pasaraya, dan sampailah di titik pertemuan antara Jalan Minangkabau dan Jalan Sultan Agung. Di sini ada jalur layang LRT Jakartanya sampai ke arah ini apartemen Pasar Rumput ya, ataupun rumah susun Pasar Rumput. Selanjutnya dari arah Pasar Rumput sebenarnya sudah tidak begitu jauh ke arah Duku Atas. Disinilah sudah ada banyak moda transportasi ya yang terintegrasi, LRT Jabodebek, kemudian ada
MRT Jakarta Duku Atas, ada KRL Sudirman juga, ada Transjakarta Duku Atas. Baik, untuk melihat zona-zona ataupun area pembangunan dari LRT Jakarta dari arah Velodrome, ini video lama dari Jakpro, bisa dilihat lebih banyak di sana. Pilar 1 itu persis berada setelah stasiun Velodrome, kemudian dibelokkan ya ada pos polisi, itu pilar 2B, 3B sudah masuk di Jalan Pemuda dan itu berupa span ya yang melengkung menuju ke arah stasiun Rawamangun. Nah, di sini layangnya ada yang menggunakan beton-beton girder untuk tersambung di antara pilar-pilar, ada juga girder-girder baja ya, tergantung dari lokasi. Kemudian panjang, biasanya yang panjang-panjang itu menggunakan girder baja. Girder tersebut di atasnya disambungkan lagi dan dicor membentuk deck ataupun lantai. Ini sebenarnya semuanya sudah banyak yang selesai ya. Ini adalah pekerjaan pembangunan stasiun LRT Rawamangun pada waktu itu, kurang lebih 3 bulan yang lalu ini. Area-area di sepanjang Jalan Pemuda tentu banyak yang menyempit ya. Mungkin sekarang agak lebih lapang karena proses pembangunan sudah banyak yang selesai. Ini masih zona 1 dari arah Velodrome nanti sampai ke Pramuka. Nah, di kiri kanan dari stasiun ini yang sedang dibangun, tadinya memang dipasang penyangga rangka-rangka besi ya untuk mungkin menopang sementara sampai betonnya kuat dan bisa membentuk lantai ya, dicor kemudian menjadi lantai platform concourse, serta bagian atasnya juga dicor menjadi area platform. Dari arah stasiun Rawamangun ke arah perempatan Ahmad Yani, di sini pekerjaannya memang lebih banyak pembuatan pilar-pilar. Ini sudah selesai pilar-pilarnya. Nah, crossing di atas dari layang tol mungkin akan lebih tinggi dari tol Tanjung Priuk ke arah Cawang dan sebaliknya, kemudian masuk ke Jalan Pramuka, lalu bertemu dengan stasiun Pramuka BPKP. Ini ada di pilar 56-57B. Kita teruskan lagi, di sini layang LRT Jakarta Jalan Pramuka berada di sisi tengah ataupun median jalan yang sudah dibongkar. Tadinya ini ada pagarnya dan juga ada lajur Transjakarta ya. Nah, ini area konstruksi memakan lajur Transjakarta dan juga area median jalan. Masih terpisah antara jalur cepat dan jalur lambat ya. Kita belum tahu apakah akan digabung atau tidak. Ada masukan juga jangan digabung, biarkan pohonnya tetap hijau. Atau ada juga yang memberikan masukan bisa digabung, pohonnya bisa dipindah ke pinggir, area hijaunya tetap ada, jalan pramukanya tetap lebar. Kita belum tahu ke depannya, kita akan lihat perkembangan waktu ke waktu. Ini sudah masuk ke arah stasiun satu lagi, yaitu stasiun Pasar Pramuka ya. Stasiun ini terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing, pas di sekitar sini nih, di bawahnya, dan menjelang area underpass. Ini masih zona 1 ya. Nah, underpass di sini yang kita lihat ya, di kiri kanan kedua sisi underpass atau utara selatan dibangun pilar-pilar yang akan terhubung membentuk portal ya, ataupun semacam penopang 2 kaki, nantinya akan menjadi layang LRT Jakarta. Dan setelah melewati underpass itu akan berbelok ke arah selatan atau sisi kiri. Di sini berada di samping ya, samping-sampingan dengan flyover Pramuka yang ke arah Jalan Tambak ataupun ke arah Proklamasi. Nah, ini ada JPO-nya, berarti akan berada di atas JPO. Nah, jalan ke arah Proklamasi atau pertigaan Jalan Tambak di sini memang sangat padat, apalagi nanti pada saat pembangunan dari pilar-pilar layang LRT Jakarta ya, yang ada di sekitar sini di samping dari flyover ya, maka dapat dielakkan terlebih dahulu jalan ke arah area tersebut karena akan sangat padat. Masuk ke Jalan Tambak, ini sebenarnya sudah tersambung ya, yang kita lihat pilar-pilar ini dengan beton-beton girder. Kemudian pilar ini sangat-sangat tinggi dibandingkan yang ada di Jalan Pemuda yang kita lihat.
Nah, ini titik ujungnya sementara karena nanti akan diteruskan ke arah pintu air Manggarai yang ada di sini nih. Ini sudah masuk area 2 dan menyeberang ke arah tadi ada Pasaraya, kemudian Rumah Sakit Sultan Agung dan sampailah di stasiun LRT Jakarta Manggarai. Nah, ini sudah bertemu dengan Jalan Minangkabau serta Jalan Sultan Agung yang ada di sini. Sebenarnya treknya masih diteruskan ke arah Rumah Susun Pasar Rumput yang ada di sana. Hanya saja mungkin akan dipergunakan untuk manuver ya. Sementara sebelum diteruskan ke arah Duku Atas yang ada di sana sedikit lagi. Kalau kita lihat data yang ada di sisi bawah zone 2 itu ada 168 pilar. Ini adalah entitas-entitas ataupun stakeholder yang bekerja untuk membangun layang LRT Jakarta tersebut. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan bagi para pekerja dan selesai tepat waktu. Sementara ini ya untuk jalur Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome itu heading time-nya masih 10 menit ya setiap kereta. Kemudian di stasiun-stasiun kita sudah mulai lihat nih ada tujuan akhir itu Manggarai ya kalau kita perhatikan. Yang ini nih. Mungkin nanti akan segera akan muncul stasiun Rawamangun, ya, kemudian Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, dan seterusnya. Stasiun-stasiun yang ada LRT Jakarta saat ini walaupun dibuat di 2019 ya kita perhatikan stasiun ini sangat nyaman dan punya fasilitas yang sangat lengkap. Platform screening door-nya dibuat lebih tinggi tentunya untuk melindungi para penumpang ya agar tidak terjatuh ke arah sisi rel ya dikarenakan di rel tersebut ada rel ketiga yang memiliki daya listrik DC sebenarnya, namun kalau tersentuh bisa mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Keretanya ini rangkaian kereta Hyundai Rotem saat ini hanya 2 gerbong. Nanti kalau yang kita lihat di desainnya itu akan menjadi bertambah 3 gerbong di tengahnya ya untuk sampai ke Manggarai. Mungkin juga sudah dipesan ke Hyundai Rotem, kita belum tahu kalau udah nambah 3 gerbong. Keretanya juga sangat nyaman, bersih dan cukup lebar ya. Ini kemarin kita naik rangkaian keretanya pada tanggal 29 September ya, 1 hari menjelang uji coba, dan uji coba dilakukan pada hari kerja, jadi kita belum sempat melihat secara real ya. Sebelumnya lagi untuk rel ya pada waktu 2 minggu sebelumnya ini masih berupa area yang ditutup dengan panel karena pekerjaan dari pemasangan slab track pembetonan masih berlangsung di sana. Ada pekerjaan juga pembuatan dinding dari layang LRT Jakarta yang berbelok masuk ke Jalan Pemuda. Nah, yang kita lihat memang proses-proses pembangunan di sini ini cukup sangat cepat ya penyelesaiannya dan pekerjaannya. Mudah-mudahan malah di 2026 bisa di awal tahun dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk dapat sampai ke Manggarai. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.